Seringkali dompet bisa mengalahkan istri, mengalahkan suami. Dompet bisa mengalahkan segala-galanya dalam hidup kita ini. Maka itu taklukkan dia, saudara, taklukkan dia. Ini penting sekali dalam hidup kita. Latih diri betul. Kalau saudara pas lagi nggak ada uang, jangan maksa untuk punya uang. Tenang saja. Nggak ada yang ngamen lagi. Relax di hadapan Tuhan. Nah, kata yang pertama penting dalam ayat itu adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Coba baca lagi ayat itu. Setelah ada kata hamba uang, coba ulang, ini penting. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, stop dulu. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak jadi hamba uang? Nah, bagaimana kita nggak jadi hamba uang? Terus bacakan. Dan cukupkanlah dirimu. Nah, cukupkanlah dirimu. Terus? Dengan apa yang ada padamu. Dengan apa yang ada padamu. Saudara, coba jawab pertanyaan saya ini. Kira-kira kalau kita ini nggak punya uang, mati atau tidak? Ya sudah. Kok nggak ada yang ngamen lagi? Ya sudah. Kita nggak punya uang juga nggak mati. Kalau toh sampai kita hari itu nggak bisa makan, kita punya banyak saudara. Kalau mereka toh, mereka pasti kasih kita makan. Betul? Nah, yang sombong itu yang dosa. Masa malu kasih makan orang? Enggak, kenapa malu? Kalau memang gak ada duit, kalau ada saudara ngasih makan, ya terima saja. Sombong sekali. Amin. Ya. Jadi uang itu bukan segala-galanya. Ini perkara serius. Maka itu Alkitab ini saudara banyak bicara tentang uang. Sangat banyak. Hati-hati dengan hidup ini. Supaya uang itu tidak punya kuasa atas hidup kita. Jadi saya ulangi lagi. Tulus dan bersih itu sangat ditentukan oleh uang. Kita jadi orang hatinya tulus atau yang hatinya licik. Ya, bicara licik pasti bicara masalah uang. Orang itu licik, itu pasti urusan uang. Bicara hati bersih, hati kotor, juga hatinya masalah uang. Orang itu jadi hatinya kotor, jahat karena dia ingin harta orang lain. Dia iri hati melihat orang lain sukses. Iri hati orang lain punya ini, punya itu. Nah, hati kita jadi kotor. Maka itu uang kita harus taklukkan dalam hidup. Nah, maka itu Bapak berkata Ibrani 13 ayat 5 tadi. Satu, cukupkanlah. Kata itu penting. Belajar berkata cukup atas kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah bisa berkata cukup, maka jaminannya sekali-kali Bapa di surga tidak pernah meninggalkan kita. Dan sekali-kali dia tidak pernah membiarkan kita. Amin. Artinya apa? Ya sudah, kalau nggak ada uang, tetap ada dia yang baik itu tadi. Jadi hati kita tetap bersih dalam hidup ini. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir apapun juga. Karena dia itu sangat baik buat hidup kita. Jadi kalau saudara bisa menguasai hati dengan cara menolak uang untuk masuk dalam hati, percayalah sampai kapanpun juga hati kita tetap tulus dan hati kita tetap bersih. Kita ketemu orang siapapun juga, kita nggak ada kepura-puraan, ya. Dan yang paling hebat saudara dengarkan, kalau iblis tahu bahwa kita adalah manusia-manusia yang nggak doyan duit, setan itu nggak pernah bisa ganggu kita sama sekali. Katakan amin. Ya, setan selalu bisa ganggu kita ketika setan tahu kita mata duitan. Apa-apa dihitung dengan duit, apa-apa kita perhitungkan. Jangan pernah buat itu. Inilah yang Tuhan mau dalam diri kita. Berkali-kali Tuhan Yesus bicara soal itu. Maka itu hidup kita, ayo kita jaga supaya kita tetap tulus, hati kita tetap bersih, supaya kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, hati yang tulus, hati yang bersih, itu sungguh dosa dan kejahatan gak mungkin bisa tinggal di situ. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena setan selalu cari tempat yang kotor. Ingat ini. Tempat yang bersih, tempat yang terang, yang gelap gak mungkin bisa sembunyi. Ya. Contoh aja kalau suatu rumah gak ada mebel, gak ada perabotan apa-apa di ruang tamunya. Kelihatan. Begitu ada yang kotor pasti kelihatan. Mereka gak bisa sembunyi. Karena terbuka semuanya.
Nah begitu pula maksud Papa. Kalau hati kita tulus, hati kita bersih, setan itu nggak akan punya tempat. Dia nggak akan pernah bersembunyi dalam diri kita. Dia akan lari karena nggak tahan. Dengan yang bersih itu mereka nggak akan tahan. Jaga hubungan suami istri juga, supaya jangan sampai ada kesalahan. Sama berlakulah tulus, berlakulah bersih. Nggak ada sembunyi apa-apa, terbuka. Maka hidup rumah tangga pasti bahagia. Ya, semua kita sudah menikah pasti tahu kapan mulai ribut ketika nggak ada kejujuran. Kapan mulai ribut? Ketika suami istri nggak saling percaya. Begitu suami istri nggak saling percaya, langsung setan datang. Nah biasanya suami istri nggak saling percaya itu karena dua hal. Satu karena uang, satu curiga karena hubungan dengan orang ketiga. Coba kita periksa hati kita baik-baik. Suami istri, masalah keuangan, kita jujur atau tidak? Kita masih sembunyi-sembunyi tidak dengan uang kita? Suami istri boleh punya nomor tabungan di bank yang berbeda, tapi ingat jumlahnya harus saling tahu. Katakan amin. Saya minta jujur hari ini, siapa di antara saudara yang sudah menikah tapi suami istri nggak saling tahu jumlah uangnya? Awas itu. Kalau saudara masih nggak percaya suami atau istri soal uang, ngapain kawin? Ingat Tuhan Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Kalau saudara bisa harta, uangnya sembunyi-sembunyi, berarti saudara sudah cerai sebelum ke pengadilan. Maka itu penting sekali kita jaga hidup kita dengan ketulusan ini tadi. Uang jangan sembunyi-sembunyi, harus terbuka berapa jumlahnya, berapa pemasukannya. Harus tahu semuanya itu. Kalau tidak, apapun alasannya, kita orang munafik. Kalau kita sembunyi-sembunyi, kita nggak tulus. Jadi dalam hubungan kita, kalau kita nggak tulus hati, kalau kita nggak bersih hati kita, setan pun akan masuk dalam pernikahan kita, akan masuk dalam rumah tangga kita. Maka itu barang ini penting sekali untuk kita jaga dalam hidup kita, supaya kita tetap tulus, tetap kudus di hadapan Tuhan. Kalau tidak, celaka sekali saudara, mengerikan keadaan itu. Kita lihat ayat yang lain, Efesus pasal yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-12. Di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Saudara perhatikan kata kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Tuhan. Saya beri contoh kecil ini. Menurut saudara, orang yang bersalah atau orang yang yakin dirinya diampuni, yang berani datang kepada Tuhan, yang mana? Pasti yang diampuni, bukan yang merasa dirinya yang tahu aku diampuni, berani, nggak takut. Sama seperti anak-anak kita. Kalau mereka bersalah tapi kita tidak tahu, tapi anak itu yang tahu kalau mereka salah, sikapnya aneh nggak kalau ketemu kita? Yang punya anak pasti tahu itu. Nah, kalau sikap itu aneh, kita tahu ini anak lagi buat salah, ini pasti lagi buat salah. Betul? Pernah nggak pengen ngalami itu? Ya toh? Nah, seperti itu kita kepada Bapa. Kapan kita nggak berani datang kepada Dia? Ketika kita tahu hati kita lagi nggak beres, kita takut datang kepada Dia. Jadi saudara, hati yang tulus dan hati yang bersih itu penting sekali. Yang membuat kita takut datang kepada Dia. Mengapa kita malas berdoa, kita malas jumpa Tuhan? Karena kita tahu hati kita sedang gak beres. Maka itu penting menjaga hati yang tulus dan hati yang bersih itu penting sekali. Karena dengan itu kita kapan saja, jam berapa saja berani datang kepada Dia. Ada Yesus Tuhan kita sebagai jalannya. Saya ulangi, di dalam Yesus Kristus, artinya darahnya yang menyucikan kita. Kita bertobat, kita mengaku salah, maka kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jaga hati kita. Jangan biarkan yang jahat itu menguasai kita. Jangan biarkan sama sekali. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 mulai. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah saudara, setelah kita mengaku percaya dan menerima Tuhan Yesus,
Jangan pernah keluar masuk di dalam Tuhan. Tetap di dalam Dia. Seringkali dompet bisa mengalahkan istri dan mengalahkan suami. Dompet bisa mengalahkan segala-galanya dalam hidup.